kami sudah menyisir secara bertahap bersama Dirut Kereta Api dan juga dengan Kepala Badan Pengaturan BUMN Pak Doni kemarin di Jakarta di kawasan Tanah Abang. Jadi bagaimana lahan-lahan negara ini bisa dikelola untuk perumahan rakyat. Nanti dikombinasi juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga yang menengah. Kemarin di Tanah Abang kita melihat ada beberapa lokasi juga kita akan komunikasikan karena itu adalah tanah negara. Tentunya itu digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia. Bisa kita bicarakan baik-baik lah. Mana datanya ya? Saya mau lihat dong. Nih, kita tunjukkan boleh ya satu-satu ya? Ini apa ya? Ini satu. Bentar ya, kita mulai satu-satu nih. Ini apa? Kembali ke sini. Ini tahun 2007, kelurahan mengeluarkan surat keterangan untuk mengurus kepemilikan tanah ahli waris. Artinya pada tahun 2007 tersebut, di kelurahan mengakui ini punya ahli waris. Namun demikian pada tahun 2007 juga, PT Kereta Api itu memiliki surat ukur atas HPL tersebut. Yang melakukan pengukuran siapa? Kapan? Bagaimana caranya? Sementara tanah tersebut dikuasai oleh orang lain. BBN karena apa? Ya, ini... Ketika mau melakukan pengukuran, itu wajib clear and clear lapangan, tidak ada yang klaim. Oke, ini sebentar saya bacakan ya Bang ya. Surat keterangan yang bertanda tangan di bawah ini, nama lengkap Sulaiman Effendi. Tempat tanggal lahir Jakarta 31 Januari 1957. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam ya, nomor KTP dan seterusnya. Alamat Kampung Kalijeruk, Cikarang Barat, Bekasi. Berarti bukan warga sini ya? Artinya tinggal di Bekasi ya? Oke, untuk alamat KTP tapi ya, domisili KTP ya. Oke, maksud keperluan menerangkan atas nama Ilyas Gelar Rajo Mantari. Ini ada nomor-nomornya. Ya, ya. Ini wilayah ini ya? Ya. Wilayah ini nih. Ya, ya. Ada beberapa nomor di sini. Ya. Dan ditandatangani bahkan dilegalisir Ya. oleh Lurah Kampung Bali pada saat itu HM Saidi Esos MM Pem ya. Ini ada tanda tangan Pak Sulaiman Effendi juga. Ini apa lagi nih? Ini surat keterangan tahun 2004. Tahun 2004 apa nih? Terdahulu sama PM1 juga terdahulu. Oke. Ada PM juga ya? Ya. Oke. Oh, ini perfounding Indonesianya ya? Oh, ini yang aslinya ada nggak? Ini kopian? Ada aslinya? Oke, perfounding Indonesia. Oh, ada surat pajak, berarti kewajiban pajak dibayarkan ya? Tahun berapa ini? tahun Oke, ini 1955 barangkali. Ini 1953, 54, 55 ya? Oke, ini? Nah, ini ada riwayatnya ini. Ini juga itu. Riwayat PI-nya ada. Oke. Nah, itu bahasa Oke. Indonesianya. Oh, ini akta hak milik ya? Ya. Oke. Terjemahan. Ini kurang terbaca ya? Ini, Ini yang Belanda ya? Diterjemahkan. Ini- Terjemahkan. Egondom ini? Ya. Kalau ini Egondom? Ya. Jadi ini keseluruhan ini. Sekitar Tanah Abang. menjelaskan Oke, terkait kepemilikan keseluruhan atas nama Pak Haji Ilyas itu. Oke. Sebentar. Induk. Oke, ini tapi kopian ya? Ini petanya ya? Saya Iya. tadi lihat peta, ada peta lagi nggak? Boleh tunjukkan sebentar sebelum saya ke Pak Hercules. Ini peta wilayah apa? Udah. Udah, peta. Udah jalan. Oke. Nanti kita akan. Ini ada berapa ya? Berapa wilayah nih? Ya. Lurah Kampung Bali ya? Ada tangan ya? Sama ini Pak Saidi semua nih. Ini induk ini. Ada minta peta. Ini induk. Data induk. Ini data induknya. Keseluruhan sebenarnya 34. Sebentar Pak. 34690. Total keseluruhan berapa? Luas dari induk ini 34690. 34 hektar. 34.000, 3,4 hektar. 34,690. 3 hektar ya, berarti 34.000 meter persegi, 3,4 hektar. Oke. Ini ada hak milik di sini. Ya, nanti dikonfirmasi lagi ya dokumen-dokumen seperti ini ya. Tapi yang jelas dari sini langkah hukum sudah dilakukan. Ini apa Bang? Akte van Akta penarikan apa? Ini akta yang dahulunya dituliskan dengan bahasa Belanda lalu diterjemahkan. Oke. Diterjemahkan ini. Akta pengakuan ya. Iya. Akta pengakuan pada hari ini 18 Maret 1938 hadir di hadapan saya Raden Kanduron Wirahadi Kusuma, Pati Batavia.
karena Bupati Batavia berhalangan hadir. Tuan Ilyas Gelar Rajo Mantari, umur 36 tahun, pekerjaan komisi kedua di Departemen Dalam Negeri, tinggal di Casewek Dalam. Dan seterusnya Nyonya Gimas Mutia, 34 tahun, tidak bekerja, tinggal di Casewek Dalam, menyatakan kepada saya bahwa mereka mengetahui dengan sebenarnya bahwa Ji Masketisa, siswa di sekolah Meterdel, dan seterusnya mengeluarkan pernyataan ini kelahiran Bandung, bahwa dia adalah putri dari Tuan Datap. Oke. Oke, ini pengakuan terhadap apa ya? Ini? Pengakuan terhadap anak ya, bukan pengakuan terhadap. Ada. Oke. Tadi sebelumnya sudah yang diterjemahkan. Oke. Ya. Maaf ya Pak Hercules ya, saya harus detail untuk ini sedikit ya, supaya publik juga melihat, supaya masyarakat biar supaya tahu. masyarakat juga tahu, Ya, gitu ya, betul, bahwa yang disebutkan land dan clean and clear itu apakah sungguhnya betul sedemikian laporannya. Betul. Nah, ini apa nih? Oh ini ya. Iya, pengakuannya itu. Oh, ini pengakuan. Iya. Oke. Jadi pegangannya adalah perfounding Indonesia. Perfounding Indonesia. Nah, jadi kalau di sini ini. Ini yang di sini ya? Iya, iya, ini. Oh, ini lokasi kita sekarang Iya, berdiri iya, nih. iya. Nomor 946, keterangan Iya, luas. iya. Oh iya ini benar. Ya. 34.690 meter persegi. Iya. Ini wilayahnya. Sebetulnya Iya. banyak nih wilayahnya nih. Banyak. Nomor 3581 di total berapa banyak nih? Sudah ada bangunan semua. Di total sudah berapa banyak nih? Udah bangunan semua, Pak. Udah bangunan. Lain. Nah, nasibnya yang lain gimana? Dulu yang tanah abang Jadi disewa gini. juga ke Bapak kan? Ini pada waktu itu sebenarnya ahli waris itu ingin melakukan pengukuran terhadap tanah ini. Oke. Ketika melakukan permohonan itu mereka diminta untuk melakukan pembayaran pajak keseluruhan dengan nomor-nomor yang tertera. Oke. Sehingga beban pajak itu ahli waris tidak sanggup sehingga mereka tidak dilakukan, tidak lanjutkan. Ada surat permohonannya. Oke. Karena semua ini harus dilakukan pengukuran, sementara sebagian tanah ini sudah dikuasai oleh diduduki oleh masyarakat. Bagaimana mungkin dia bisa menyetorkan semua? Tapi Oke. ini tidak ada yang menempati. Sehingga mereka menguasai. Oke. Dan kemudian penguasaan fisik yang dilakukan secara turun-temurun, langkah dalam rentang waktu yang cukup lama itu Ya. jadi alas warga di sana untuk menempati. Anda mau mengatakan itu? Ya kalau memang berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria itu kan jelas ya. Ketika tanah tersebut, kalau tanah negara yang dikuasai langsung oleh masyarakat, ketika dikuasai terus-menerus dalam waktu rentang 20 sampai 30 tahun, mereka dapat mengajukan permohonan hak. Tentunya harus ada apa surat keterangan ini tanah, riwayat tanah atau penguasaan fisik itu sendiri. Nah, sehingga terhadap tanah yang saat ini adalah masyarakat atau pemiliknya itu kuasai. Terhadap bidang-bidang lain yang tadi disebutkan, orang lain yang kuasai sehingga mereka tidak menyelesaikan itu. Oke. Nah, ini kan sudah terlanjur dilakukan langkah hukum ya? Iya, iya. Melaporkan ke PN Gugatan. melakukan perbuatan gugatan melawan perbuatan melawan hukum. Iya. Ini tergugatnya PT Kereta Api. PT KAI. Satu. Terus Menteri Perhubungan. Menteri Perhubungan, Nah, BPN. Lalu Badan Pertanahan ya, maksud Anda ya? Pertanahan, Lurah, Lurah. lalu Gubernur Oke. dan Polda Metro Jaya. Arda. Oke. Dan nanti ini akan bersidang di Di Pengadilan Jakarta Pusat. Pengadilan Jakarta Pusat. Oke, apakah ini langkah reaktif karena sempat viral dan rame ini atau Iya. Karena kami melihat ini potensi akan timbul kriminalisasi kepada ahli waris. kenapa Anda mengatakan demikian? Karena saya kan mengatakan begini, 167, 385, 257 itu adalah beririsan dengan keperdataan. Oke. Nah, semestinya ketika buat laporan harus gugat dulu karena itu beririsan dengan keperdataan. Tapi ini tetap paksa naik. Ketika ini heboh tetap naik cepat. Oke. Oke. Sebelum saya ke Ini yang Pak, harus kita jaga, ini yang harus kita jaga. dugaan Ya, antisipasi ya, Ya. mitigasi dalam Ya. artian. Iya, karena dugaan kami punya pengalaman, kami punya pengalaman. jangan sampai nanti dijadikan Yang tersangka. Jakarta begitu. Oke, kalaulah kemudian sudah dijadikan tersangka, maka kemudian Pasang jadi- pelang, pasang pelang Oke. posisi. Sehingga pada akhirnya tidak ada perlawanan lagi, kira-kira Tidak begitu. ada perlawanan. Akhirnya tidak dapat hak juga ahli warisnya. Jadi begini Adinda, Abraham, tanah ini hanya cuma dari tengah ke sini Oke. kosong. Tapi dari tengah ke sana itu penuh. Coba sebentar ya, kita lihat ya. Nih. Ya. Di mana? Pak. Jadi dari gudang ini, Oke. di belakang gudang ini ke sana Hmm. itu penduduk penuh. Oke. Jadi dari gudang ke sini yang kosong, Oke. pada saat tahun 88 itu dipakai untuk namanya
Aneka Beton. Aneka Beton. Mana PT lokasinya? Aneka Beton. Boleh kita lihat lokasinya? Boleh. Ayo. Ini Pak Hercules kayaknya sudah lama di sini, pada kenal nih, warga tuh ngeliatin tuh. Oh, warga tahu. Coba Jadi pelan-pelan Pak hasil- Hercules. Coba Jadi- hati-hati Pak Hercules. enggak ada. Pak, kenal Pak Hercules nggak? Kenal? Tahu? Sering kesini? Oke, ini lokasinya. Di belakang ini. Oh, cukup jauh. Oke. Tahu nih. Ya, pokoknya di belakang mobil kolbak ini. Jadi dari sini Dina. Ya dari sini Dina. Dari sini ke sana kosong. Oke. Nah, dari sini ke sana penuh penduduk. Oke. Nah, ini kita kosongkan, kita selesaikan mereka. Oh, oke. Selesaikan mereka. Jadi tanah ini nggak kosong seperti ini. Mana di tanah kosong begini? Ya, di atas kota aja orang bikin rumah semua, apalagi tanah kosong begini kan? Jadi jangan Pak Menteri datang mendengar dari kereta api bahwa oh ini begini-begini mau bikin perumahan, nggak bisa begitu. Oke. Kita perlu cerita dulu, kita perlu duduk sama-sama. Oh. Artinya kita buka pintu untuk dari perumahan atau namanya Pak Menteri untuk kita duduk sama-sama, kita bicarakan, carikan jalan keluar seperti apa. Ya kalau dari sini berarti komunikasi ya. Ya. Bisa dilihat sini ada persoalan komunikasi nih Ya. di sini yang harus segera dibereskan menurut saya. Karena yang saya tangkap dan yang saya ketahui nih, saya mengikuti Pak Hercules ini komit mengatakan bahwa kalau memang ini lahan negara dan ini adalah tugas dan janji Pak Prabowo kepada rakyatnya, maka itu harus segera diserahkan dan segera dibangunkan. Betul demikian? Jadi Rinda, itu sudah pasti. Dan tadi saya sudah sampaikan teman media, depan banyak orang, ya program pemerintah, program Pak Presiden, artinya program yang mulia untuk membantu keringan rakyatnya. Tentunya juga bukan asal lahan punya lahan itu ada yang punya, ada yang memiliki, tapi ditempelkan hak pakai, HPL. Terus juga, saya rasa Pak Presiden tidak seperti itu. Kita mendukung itu semua. Artinya membangun perumahan murah ini pun kan bukan dikasih gratis. Kan ada bisa dijual belikan, bisa disewakan. Artinya apa itu? Artinya membangun perumahan murah ini pun kan bukan dikasih gratis. Oke, Anda melihat bahwa ada unsur komersilnya juga di sana. Ada unsur komersial. Bisnisnya juga. Bisnisnya. Ada Oke. keuntungan-keuntungan. Kalau Oke, enggak, untuk perputaran ekonomi sih Perputaran. sewajarnya saya rasa nggak harus dipersoalkan. tidak apa-apa. Tapi itu harus benar kita cari lahan yang benar-benar lahan itu bukan punya rakyat, bukan punya masyarakat. Kalau ini kan punya masyarakat. Nah, punya surat lengkap. Asal usulnya semua lengkap. Jadi ya mestinya ya nggak apa-apa. Tapi tetap ini harus program yang harus jalankan. Ayo mari kita duduk sama-sama. Ini adalah bukti kami. Ini adalah bukti dari kereta api itu yang mana dan dari mana bisa memiliki ini. Ayo mari kita gelar. Kita ceritakan. Jadi kalau memang benar, ya yang saya bilang, oh hari ini pun bisa kita kasih. Hari ini juga, Hari ini juga. detik ini juga. Detik ini juga. Saya kasih waktu truk-truk ini 30 menit ya. 30 menit jangan ya. Ya. Saya jamin 30 menit, nggak sampai 1 jam. Panggil sopirnya pakai speaker, truk keluar semua. Anda bisa dalam tanda kutip ya ratakan ini semua. Anda bisa bersihkan ini semua. Saya bersihkan. Kalau memang ini punya negara. Jadi, tapi kalau bukan punya negara kan jangan teman-teman membantu Pak Presiden ini hanya datang memanfaatkan karena program Pak Presiden sedikit ini program Pak Presiden yang kita tahu ya, yang kita mendengar di mana-mana itu program Presiden. Jadi orang-orang yang punya kepentingan ini, para investor datang menempel sama ini dengan cara-cara gaya-gaya mereka. Karena ini program Pak Presiden, jadi pasti pakai tangan negara. Ini nggak boleh. Bahwa ini program Pak Presiden tentu dong, karena kan ada pembantunya. Kan juga sebelumnya ada
kita lihat gerakan presiden menuju ke kawasan di bantaran rel ya, untuk di Senen, untuk ya. kemudian berjanji kepada warga di sana membangunkan hunian kan. Dan soal hunian ini kan presiden juga berharap cepet dong gitu, jangan lelet kan kira-kira begitu. Dan beliau sempat mengatakan, saya dengar lewat Pak Hashim mengatakan kenapa nggak cepat dan lain sebagainya begitu ya. Anda melihat bukankah kemudian ini implikasi dari itu semua Pak Hercules, bahwa memang negara ini butuh cepat karena rakyat memang butuh tangan yang tepat untuk memberikan bantuan kepada mereka. Ya, jadi itu kita sangat mendukung. Ya. Artinya tadi saya bilang lagi, artinya yang programnya Pak Presiden yang sangat luar biasa ini. Tapi kalau memang kalau ini bukan tanah negara ya, minimal ya kita kalau memang mau dipakai selesaikan kewajiban hak bawah ini lah. Karena program untuk rakyat menengah ke bawah, tapi ambil juga dari rakyat menengah ke bawah juga akan percuma. Artinya ini loh surat-surat kami, bukti-bukti kami, ini fisiknya, karena ini untuk kepentingan negara, untuk rakyat menengah ke bawah, ya tolong hak bawah diselesaikan gitu loh. Itu permintaan dari Hercules ini juga jual-jual nama. Tadi kalau disebutkan ada pembantu presiden yang mengataskan nama presiden dan sebagainya. Jangan-jangan tudingan itu juga mengarah kepada Anda. Apa betul sosok Hercules memanfaatkan nama Pak Presiden, nama Pak Prabowo? Saya harus tanyakan ini ya. Isu ini lagi rame-rame. Anda telepon istana tidak?